Halo Semeton, welcome back to my YouTube channel. Channel ini membahas aktivitas sehari-hari, hobi, dan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi bersama saya Sugi di DSC Channel. Nah, jadi di video kali ini saya bukan sharing sih, tapi akan membahas tentang kesalahan persepsi orang-orang terhadap Cana Maru. Maksudnya gimana? Nah, salah satunya adalah maru full cabung, maru full bunga, dan segala macam. Itu kan istilah-istilah yang digunakan oleh para seller. Apakah itu benar istilah seperti itu atau gimana? Nah, nanti itu saya akan jelaskan di video kali ini. Tapi sekarang saya akan mengecek progresan maru yang berjumlah kurang lebih waktu ini sempat saya beli itu 10 ekor yang ditempatkan di 5 box ya, 5 box styrofoam bekas itu waktu ini saya beli. Nah, ntar saya akan perlihatkan bagaimana settingan dan tempat yang saya sediakan untuk bahanan progresan tersebut. Oke, jadi ini dia 1, 2, 3, 4 dan itu yang kecil 1. Ini 5 box yang tadi saya bilang, dan setiap box ini disekat tengahnya sama seperti box saya yang di rumah. Nah, ini kebetulan ada di rumah teman saya. Jadi ini setiap jam kisaran jam 10 pagi udah kena matahari. Tapi ini ada tembok. Ini sorenya nggak begitu kena, paling kena sampai jam 1 sampai jam 2 siang aja. Jadi lumayan lah kena sinar matahari. Jadi ini bebian maru. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini ada 10 ekor yellow centaurum yang waktu itu saya beli pada tanggal 7 April, sekarang tanggal 4. Nah, ini size-nya dulu 12-13 cm. Ini seperti biasa dalamannya itu. Nah, ini waktu ini saya buat box styrofoam kan pasirnya pakai pasir malang merah. Jadi ini saya coba sekarang pakai pasir malang hitam. Itu seperti biasa waterproofingnya sudah berwarna hitam. Hanya sekatnya saja yang saya tidak warnai. Jadi masih tetap sama putih. Nah, jadi ini semua sama. Mana nih kelihatan ikannya nih? Nah, itu dia. Tapi agak gini, agak nggak kelihatan. Jadi ini kemungkinan akan saya tambahkan ganggang air. Nah, kalau saya bilang itu ganggang ekor tupai, yang ganggang yang rambutnya itu tipis-tipis kecil. Nah, jadi ini sedikit saran untuk kalian. Jika kalian menempatkan styrofoam box, ingat, jika bagian bawahnya itu beton atau batu sikat, kalian wajib menambahkan istilahnya alas di bawahnya. Kayu boleh, apapun boleh. Itu bertujuan untuk ketika matahari sedang terik menyinari beton, paving atau batu sikat, itu kan panasnya panas sekali. Nanti biar nggak secara langsung nembus ke bagian bawah styrofoam ini. Nah, itu bertujuan untuk agar suhu air yang ada di dalam styrofoam ini tetap stabil walaupun panas terik matahari. Walaupun suhu pada malam hari itu dingin, otomatis airnya itu pasti akan stabil suhunya. Nah, jadi ini bawahnya kan tanah, ini sudah aman, tapi tetap ditambahkan kayu sebagai alas atau dasaran, biar ikan juga takutnya nanti perubahan suhu yang drastis itu gini nanti syok nanti. Nah, bang makan bodi. Jadi ini setiap harinya diberi makan 3-4 kali. Jadi nah itu dia. Jadi kadang ulat Hongkong, kadang cacing, dan kadang jangkrik. Nah, itu dia. Dia memang agak mager, tapi kalau dikasih makan tidak ada istilah magernya nih kan. Nah, size-nya masih kecil nih. Kayaknya ini kan sudah hampir 1 bulan. Tadi tak lihat yang ini, yang di nomor 1 sama yang di nomor 2 ini udah ada cabung tipis, tapi di bagian bawah belakang bar.
Itu cabung tipis. Kemungkinan nanti 2 bulan atau 3 bulan lagi ini akan saya update kembali dan saya serok lalu tempatkan dia di akuarium kosong tanpa dasaran, tanpa apapun untuk melihat perkembangan cabungnya seperti apa. Jadi yang di rumah saya sendiri kan pasirnya merah. Kalau yang di sini pasirnya hitam. Tapi untuk basically atau dasarnya itu dasar styrofoamnya itu sama aja. Waterproofing berwarna hitam, di rumah juga berwarna hitam. Nanti bedanya yang di rumah itu isi ganggang, yang di sini tidak. Nanti di sini saya akan tambahkan beberapa ganggang air, mungkin semua akan saya tambahkan. Bang, gue makan di. Jadi ini tidak ada puasa-puasa. Semua makan. Mana dia? Nah, itu dia. Jadi ngamuk. Nah, itu kalian lihat sekarang di summer belum. Masih agak takutan nih, ada beberapa maru yang takutan. Nah, itu dia ikannya. Masih agak takut. Tapi nggak apa. Nah, jadi sharing mengenai progresan saya yang sekarang ini saya cukupkan. Oke, sekarang kita kembali ke topik yang tadi tentang saya ini, kata ibu saya termasuk orang baik. Nah, jadi ini contoh-contoh orang-orang gini brengsek nih. Nih. Nah, jadi itu sekarang saya sudah pindah lokasi. Tadi kan di tempat progresan, ini tempat kumpul saya bersama teman-teman karena ini ada beberapa maru di sini, tapi nggak begitu, ya tahulah. Nah, sekarang saya akan perlihatkan dan jelaskan satu persatu apa maksud dari full cabung dan full bunga biar tidak salah persepsi bagi kalian yang baru terjun di dunia cana itu, biar nggak salah apa ya? Ya salah itu dah. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Oke, jadi ini salah satu teman saya yang akan saya tanyakan tentang persepsi kiper yang tadi saya jelaskan tentang full cabung dan full bunga. Nah, yang pertama full cabung, masuk akal nggak menurut Anda? Kalau full cabung menurut persepsi saya sendiri itu adalah cabung yang ada sampai full. Sampai tidak ada gimana ya? Semuanya itu di setiap bar itu full cabung. Berarti full nih semua sampai di ini kan bar nih, Ya. nih mukamu bar. Apa namanya? Ini kan di sekelilingnya cabung. Terus di tengahnya ini full cabung, itu Ya. namanya full cabung. Itu namanya full cabung. Berarti full itu tidak ada tempat lagi untuk tumbuhnya cabung. Ya. Itu full. Ya, betul. kan? Itu namanya full. Nah, kalau misalnya cabung banyak itu gimana? Kalau cabung banyak itu untuk persepsi saya sendiri itu nanti kemungkinan untuk menjadi cabung yang banyak itu ada. Itu namanya full cabung. Nah, full cabung. Full cabung? Cabung banyak. Ya, cabung banyak. Berarti Ya, cabung ya, ya. banyak itu ada kesempatan untuk cabung lain untuk Ya, tumbuh, gitu. betul. Terus betul. full cabung itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk tumbuh. Jadi seperti itu. Terus ada yang bilang gini, hanya di ini kan bar nih, anggaplah bulat barnya, di lingkaran pinggirnya itu hanya itu cabungnya putih. Apakah itu full cabung atau gimana? Kalau menurut persepsi saya, kalau untuk full cabung itu kita bisa bedakan kayak di sisiknya itu ada kayak gimana ya? Isi putih-putihnya itu. Berarti di setiap sisi. Setiap sisiknya untuk di bar. Yang di dalam bar. Sampai di dalam bar. Sampai dalam bar plus bar ke depannya itu bisa kita sebut full cabung. Full cabung. Tapi sampai atas. Itu dah dalam artian barnya kan bulat. Ya. Berarti di sekelilingnya full. Ya. Di dalamnya full juga. Ya. Setiap sisi itu namanya full cabung. Nah, untuk full bunga sendiri ada yang bilang bahwa maru yang mereka istilahnya mereka jual atau mereka miliki itu full bunga. Maksudnya full bunga itu gimana? Untuk definisi saya untuk bunga itu adalah ketika ada bar ataukah sisik yang kontrasnya sama bar itu beda. Berarti full bunga itu istilahnya gini. Kalau bunga itu kan ini sisik. Hitam.
per sisik hitungannya. Ya, Per betul. sisik, Ah. listnya itu putih, dalamnya itu ngeblok hitam. Ya. Itu namanya bunga. Itu namanya bunga. Itu udah jadi. Itu bunga udah jadi. Heeh. Terus kalau full bunga berarti setiap sisik yang ada di bar itu Semuanya. udah bunga. Ya. Jadi kalau misalnya di bagian sisik bawahnya hanya itu yang bunga, apakah itu full bunga? Kalau dari segi persepsi saya, kalau cuma 1 sampai 2 bar aja yang kayak memang dari segi bunganya itu ngeblok untuk sisik di barnya itu ngeblok hitam plus ngisi circle. Kita bilang circle ya, Ya, untuk circle warna putih itu. Kalau setiap bunga isi kayak gitu, kita bisa namain itu bunga. Tapi kalau memang dari pangkal bar sampai ke atas dari segi punggung itu ada degradasi warna putih ataukah circle putihnya untuk di setiap sisi itu namanya full bunga. Kalau belum seperti itu namanya bukan full bunga. Berarti bunga banyak boleh. Bunga banyak kita boleh untuk menamai ikan kita seperti itu. Kalau full bunga itu lebih baik jangan. Ya, Lebih baik full jangan. bunga itu bukan maksud kita merendahkan untuk seller, bukan merendahkan untuk keeper. Cuma kita untuk edukasi untuk teman-teman yang belum tahu. Maksudnya dari segi garis bawah tiang sendiri, dari segi garis bawah saya sendiri itu untuk full bunga itu jarang terjadi. Kalau memang adanya terjadi itu harganya pun memang tinggi. Mahal. Ya, Berarti definisi kata banyak dan definisi kata full beda. beda. Ya. Kalau banyak itu it's okay lah banyak dan bisa tumbuh lagi. Ya, betul. Tapi kalau definisi kata full itu Sudah nggak ada. Tidak ada tempat lagi Ya. untuk tumbuh. Betul. Nah, jadi itu salah satu persepsi dari teman saya. Ini termasuk kiper lawas nih. Nah, Lawas. sekarang saya akan menjelaskan yang lebih simpel menurut versi saya pribadi dengan mencontohkan beberapa ikan yang ada di sini. Oke. Oke, jadi ini saya akan jelaskan sedikit yang lebih simpel biar kalian nggak gini kayak ngapalin materi untuk ujian nasional. Nah, jadi itu kan bar, anggaplah 9999. Nah, anggaplah ini bar, ini stikernya pau-pau sama canawe nih. Ini kan bar, anggaplah ini 9. Jika cabungnya itu hanya tumbuh di sekeliling barnya ini, cukup kalian bilang cabungnya itu banyak. Udah, jangan bilang full cabung. Kalau full cabung menurut versi saya sendiri itu ini kan bar. Cabung di setiap sisik yang ada di sini itu udah gini, udah putih. Istilahnya putih permanen. Terus di dalamnya ini kan masih banyak sisik. Semua sisiknya itu udah gini, udah apa istilahnya? Udah menjadi cabung. Itu yang namanya full di semua bar. Udah di semua bar, bukan hanya satu bar. Ini adalah anggaplah bar pertama, bar kedua, ketiga, keempat. Ini sudah full. Arti kata full itu udah tidak bisa ditumbuhi oleh cabung lagi. Contoh nih, kalau kalian beli bensin, udah tangkinya itu full terisi bensin, berarti tidak ada tempat lagi untuk mengisi pertalite atau pertama. Jadi seperti itu juga kalau udah istilahnya itu full cabung, di barnya itu udah full, tidak ada tempat lagi untuk tumbuh cabung. Nah, jadi seperti itu. Jadi maksud saya menjelaskan seperti ini biar tidak ada salah persepsi, khususnya untuk kiper pemula atau teman-teman yang baru pertama kali ngekip cana atau baru pertama kali mencoba ngekip cana, biar nggak salah gimana ya, salah tanggap. Kalau ada kiper atau seller yang bilang full cabung, padahal itu bukan full cabung, full bunga, padahal itu bunganya tidak full di semua bar itu full atas sampai bawah itu full bunga. Jadi biar nggak salah pemahaman, biar ikan cana itu
biar nggak kecewa lah istilahnya orang-orang yang baru itu. Makanya mari sama-sama buat istilahnya apa namanya ya? Ini orang-orang yang mabuk-mabuk nih agak susah nih ya. Edukasi, Pak. Mari kita mengedukasi ke teman-teman yang belum atau yang baru ingin masuk di dunia cana, tapi edukasinya itu jangan istilahnya saya bisa bilang pembodohan. Udah, yang gini aja, apa namanya, yang masuk di logika aja. Nah, kalau kalian bilang, nah, Ini cabung. ini cabung nih, nah itu ada beberapa cabung tapi bukan full cabung. Nah, kalau kalian mau jual ikan atau mau pamer ikan, istilahnya cabungnya ada atau cabungnya banyak itu masih saya bisa terima. Tapi kalau ada yang bilang cabungnya itu full di setiap bar itu masih ragu-ragu, apalagi tampilan cabung pada ikan tersebut juga kurang memuaskan. Jadi seperti itu. Biar nggak mengecewakan kiper-kiper yang baru pertama kali main cana, mari kita jaga dunia cana itu agar istilahnya bisa eksis lah. Mari kita tebar racun cana. Halo. Ya. Halo ya. Seperti itulah. Ya bisa dibilang seperti itulah. Istilahnya biar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mendatang itu ikan ini masih enak untuk dipelajari, enak untuk dikembangbiakkan, dan enak untuk diracuni ke orang-orang lainnya. Biar nggak kayak ikan-ikan lainnya yang turun, istilahnya pamornya itu turun. Nah, biar saya nggak mau terjadi seperti itu. Biar saya enak juga bikin konten, teman-teman saya jualan juga enak, tanpa membodoh-bodohi orang-orang yang baru terjun di dunia cana. Jadi seperti itu. Nah, bagi kalian yang tidak setuju dengan pendapat ini, silakan komen di kolom komentar. Ini hanya persepsi pribadi saya dan ada juga beberapa teman-teman saya yang di sini. Udah, saya tidak memaksakan Anda mengikuti konten saya. Jadi cukup sekian video kali ini, sponsor dari Papau Farm. Sampai jumpa di konten berikutnya.